Hai teman-teman, dengarkan cerita yuk. Pongki si hantu panik di kota. Di sebuah desa kecil yang damai, terdapat hantu bernama Pongki. Namun, berbeda dengan hantu lainnya yang seram dan misterius, Pongki adalah hantu penakut dan ceroboh. Ia sering tersandung kain kafannya sendiri, takut pada bayangannya sendiri, dan lebih suka tidur daripada menakut-nakuti manusia. Suatu malam yang berangin kencang, Pongki duduk termenung di kuburannya sambil melamun. Hidupku, maksudnya matiku kok begini-begini aja ya. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang hingga Pongki terbang dari kuburan seperti balon terlepas. Tolong, aku takut ketinggian, teriaknya panik. Tak lama kemudian, Pongki mendarat dengan mulus di sebuah tempat asing yang penuh lampu warna-warni, gedung tinggi, dan suara klakson yang memekakkan telinga. Ya, Pongki terdampar di kota besar. Begitu sadar di mana dirinya berada, Pongki mulai berjalan-jalan, tapi malah tersandung kain kafannya sendiri dan terjatuh. Astaga, jalanan di sini licin sekali. Apa ini jalanan yang disebut aspal? Seperti dodol ya, katanya sambil berusaha bangkit. Pongki berjalan pelan-pelan menghindari manusia karena takut ketahuan. Tapi tiba-tiba, "Woi, din din din!" Sebuah kendaraan dengan lampu terang menyala mendekatinya. Pongki panik dan langsung lompat ke trotoar. Ia memandangi kendaraan itu dengan takut. "Astaga naga, itu tuyul besi berlampu," katanya ngeri. Padahal itu cuma bus kota yang sedang melaju. Saat berjalan, Pongki malah masuk ke sebuah acara cosplay di taman kota. Orang-orang langsung mengerumuninya. "Wah, keren banget kostumnya, hantunya realistis banget," kata seseorang. "Iya, bahkan dia bisa melompat-lompat beneran," sahut yang lain. Pongki bingung, tapi senang karena akhirnya ada yang memuji dirinya. "Hihihi, aku memang berbakat sih," katanya dengan bangga. Lalu seorang fotografer meminta foto bersama. "Ayo gaya seram dong." Pongki berusaha berpose seram, tapi malah tersandung dan jatuh tengkurap. Semua orang tertawa dan bertepuk tangan, mengira itu bagian dari aksi. Pongki cuma bisa mengelus kain kafannya sambil merenung. "Aku kayaknya nggak cocok jadi hantu." Di tengah kelaparannya, Pongki mencium bau wangi yang menggoda. Ia melihat seorang pedagang martabak di pinggir jalan. "Pak, martabak satu," katanya spontan. Si penjual martabak malah pucat pasi dan lari ketakutan. "Loh, kenapa dia kabur? Aku cuma mau beli." Pongki lalu melihat martabak yang sudah matang. Nggak ada yang jual, aku ambil aja ya," katanya polos. Ia mulai makan dengan lahap. "Astaga, ini makanan manusia yang luar biasa. Kenapa waktu hidup aku nggak pernah makan ini?" Sejak saat itu, Pongki bertekad untuk mencari martabak manis di setiap sudut kota. Saat berkelana di kota, Pongki bertemu Nia. "Loh, kok ada hantu di tengah kota?" "Iya, aku tersesat. Aku nggak tahu jalan pulang." Nia yang baik hati akhirnya setuju membantu Pongki kembali ke kuburannya. "Terima kasih Nia. Aku nggak akan lupa kebaikanmu. Kalau kamu butuh bantuan, panggil aku aja." "Tapi kamu kan nggak bisa berbuat apa-apa." "Hehehe, ya juga sih. Tapi setidaknya aku bisa nemenin kamu makan martabak." Dan sejak saat itu, Pongki punya sahabat manusia dan Nia punya teman hantu paling konyol di dunia. Tapi tentu saja Pongki masih sering datang ke kota untuk berburu martabak manis.